Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh tanah air, kabar yang kami sampaikan hari ini sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Mulai hari ini, selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda resmi dicairkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bukan janji kosong, bukan isu yang beredar di media sosial, bukan rumor yang tidak jelas sumbernya, tetapi ini adalah keputusan final yang telah ditetapkan secara resmi dan mulai direalisasikan sekarang juga. Dana rapel sudah mulai masuk ke rekening masing-masing dan yang berhak menerima bukan hanya pensiunan aktif saja, tetapi juga mencakup janda pensiunan, duda pensiunan, serta ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku. Jika Bapak dan Ibu belum sempat mengecek saldo rekening, sangat mungkin bahwa uang tersebut sudah ada di rekening sekarang. Namun demikian, kami harus mengingatkan dengan tegas bahwa ada satu syarat penting yang seringkali membuat dana transfer tertahan tanpa disadari oleh penerima. Syarat ini sangat krusial dan akan kami jelaskan secara detail dalam pengumuman ini agar tidak ada satupun pensiunan yang kehilangan haknya. Salam pembuka dan doa terbaik. Halo, Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam hangat kami sampaikan, salam sehat penuh berkah, dan doa terbaik untuk kita semua tanpa terkecuali. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan prima, penuh semangat menjalani hari, bahagia bersama keluarga tercinta, dan diberkahi umur panjang serta kesehatan yang optimal di masa pensiun yang mulia ini. Masa pensiun adalah masa emas yang seharusnya diisi dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara dan bangsa. Hari ini kami hadir dengan penuh rasa syukur untuk menyampaikan berita resmi dan sangat menggembirakan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh pensiunan ASN, pensiunan TNI, dan pensiunan Polri di seluruh Nusantara. Setelah melalui masa penantian yang cukup panjang dan melalui berbagai tahapan penyesuaian administrasi yang rumit dan kompleks, pemerintah Republik Indonesia akhirnya secara resmi dan formal menetapkan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda karena berbagai kendala teknis dan administratif. Penegasan penting, ini bukan isu atau rumor. Perlu kami tegaskan sejak awal dengan sangat jelas dan tegas bahwa pengumuman ini bukan isu belaka. Bukan rumor yang beredar di media sosial tanpa dasar yang jelas, bukan pula kabar spekulasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah keputusan final dan resmi yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan mulai direalisasikan secara nyata mulai sekarang. Rapel resmi cair dan proses pencairan sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PT Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun. Kami memahami bahwa di masa lalu mungkin ada banyak informasi yang beredar namun tidak terrealisasi sehingga menimbulkan keraguan dan kekecewaan di hati Bapak dan Ibu. Namun kali ini kami menjamin bahwa ini adalah informasi yang valid, akurat, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak pensiunan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Siapa saja yang berhak menerima dana rapel, kabar bahagia yang kami sampaikan ini tidak hanya berlaku untuk pensiunan aktif saja, tetapi juga mencakup berbagai kategori penerima yang lebih luas. Pertama, pensiunan ASN atau aparatur sipil negara dari semua kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, pensiunan TNI atau Tentara Nasional Indonesia dari semua angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, termasuk pensiunan perwira, bintara, dan tamtama yang telah mengabdi dengan gagah berani. Ketiga, pensiunan Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dari semua tingkatan dan jabatan yang telah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain ketiga kategori utama tersebut, penerima juga mencakup janda pensiunan, yaitu istri dari pensiunan yang telah meninggal dunia dan masih terdaftar sebagai penerima hak pensiun janda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, duda pensiunan, yaitu suami dari pensiunan wanita yang telah meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk menerima hak pensiun duda. Dan yang terakhir adalah ahli waris yang sah secara hukum, yaitu anak-anak yatim atau piatu dari pensiunan yang telah meninggal, yang masih memenuhi kriteria usia dan status pendidikan sesuai peraturan yang ditetapkan. Artinya, tidak ada satupun pihak yang dikecualikan atau didiskriminasi, karena selama memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan, semua yang berhak pasti akan menerima dana rapel sesuai dengan hak masing-masing tanpa pengurangan yang tidak semestinya. Ini adalah bentuk keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh negara kepada para pahlawan pembangunan dan penjaga keamanan negara.
Mekanisme pencairan, mudah, otomatis, dan tanpa ribet. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak perlu khawatir atau bingung mengenai bagaimana cara mencairkan dana rapel ini. Pemerintah melalui PT Taspen telah merancang sistem pencairan yang sangat mudah dan efisien. Pencairan dilakukan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan atau mengisi formulir tambahan. Dana rapel ditransfer langsung ke rekening pensiun masing-masing yang sudah terdaftar dalam sistem database pensiunan nasional. Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot datang ke kantor Taspen untuk mengambil nomor antrian dan menunggu berjam-jam. Tidak perlu mengantre panjang di bank pada hari-hari sibuk yang melelahkan, apalagi di tengah cuaca yang tidak menentu. Tidak perlu pula mengurus berkas-berkas tambahan yang rumit atau memfotokopi dokumen berkali-kali. Semuanya sudah ditangani oleh sistem yang terintegrasi dengan baik. Yang perlu Bapak dan Ibu lakukan hanyalah langkah-langkah sederhana berikut. Pertama, cek saldo ATM di mesin ATM terdekat dengan memasukkan kartu ATM dan PIN seperti biasa. Kedua, pantau mobile banking melalui aplikasi perbankan di smartphone jika Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan layanan digital. Ketiga, perhatikan SMS notifikasi dari bank yang akan memberitahukan adanya transaksi masuk ke rekening. Keempat, jika tidak memiliki akses digital, Bapak dan Ibu dapat mencetak buku tabungan di bank untuk melihat mutasi rekening terbaru. Dengan sistem yang transparan dan mudah ini, kami harapkan tidak ada lagi pensiunan yang kesulitan mengakses hak mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pensiunan yang telah berjasa bagi negara. Mengapa jumlah rapel setiap orang berbeda? Banyak pertanyaan yang muncul dari berbagai kalangan pensiunan di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang paling sering diajukan adalah, mengapa rapel yang diterima oleh satu pensiunan berbeda dengan pensiunan lainnya? Bahkan ketika mereka merasa memiliki masa kerja atau jabatan yang hampir sama. Jawabannya sangat wajar dan rasional karena besaran rapel memang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berbeda untuk setiap individu. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir sebelum adanya kenaikan atau penyesuaian. Semakin besar gaji pokok yang diterima pada periode terakhir sebelum pensiun, maka semakin besar pula selisih yang akan diterima dalam bentuk rapel. Ini karena perhitungan rapel didasarkan pada persentase kenaikan yang diterapkan terhadap gaji pokok dasar. Faktor kedua adalah golongan dan pangkat terakhir saat memasuki masa pensiun. Golongan IV dengan berbagai tingkatannya tentu memiliki besaran rapel yang berbeda dengan golongan tera, demikian pula golongan tera berbeda dengan golongan 2, dan seterusnya. Setiap golongan memiliki struktur gaji yang berbeda sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, sehingga wajar jika rapel yang diterima juga bervariasi. Faktor ketiga yang sangat penting adalah durasi atau lamanya keterlambatan pembayaran. Semakin lama rapel tertunda karena berbagai alasan administrasi atau teknis, maka semakin besar akumulasi dana yang harus dibayarkan. Jika kenaikan gaji seharusnya berlaku sejak Januari namun baru dibayarkan pada Desember, maka rapel akan mencakup 12 bulan penuh, tentu saja jumlahnya lebih besar dibandingkan jika keterlambatan hanya 3 atau 6 bulan saja. Faktor keempat adalah tunjangan yang melekat pada gaji pensiun. Tunjangan-tunjangan seperti tunjangan keluarga yang diberikan kepada pensiunan yang masih memiliki tanggungan keluarga, tunjangan pangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan, atau tunjangan khusus lainnya seperti tunjangan jabatan struktural atau fungsional yang masih melekat pada masa pensiun. Semua tunjangan ini turut diperhitungkan dalam kalkulasi rapel sehingga menambah jumlah total yang diterima. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita gunakan rumus sederhana yang dapat Bapak dan Ibu gunakan sebagai gambaran kasar. Rumusnya adalah selisih gaji baru dikali jumlah bulan tertunda ditambah dengan penyesuaian tunjangan yang berlaku. Sebagai contoh konkret, jika selisih gaji yang seharusnya diterima adalah Rp500.000 per bulan dan kenaikan tersebut tertunda selama 12 bulan, maka rapel yang akan dicairkan adalah Rp6 juta ditambah dengan penyesuaian tunjangan yang mungkin berlaku. Ini adalah perhitungan dasar yang bisa memberikan gambaran, meskipun perhitungan aktual yang dilakukan oleh sistem Taspen jauh lebih kompleks dan detail. Cara mengecek rincian resmi melalui aplikasi Sapisan. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencairan dana rapel ini, PT Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun telah menyediakan aplikasi resmi yang bernama Sapisan. Aplikasi digital ini dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iPhone dan perangkat iOS lainnya. Melalui aplikasi Sapisan yang user-friendly dan mudah digunakan, Bapak dan Ibu bisa mengakses berbagai informasi penting dengan mudah.
Di dalam aplikasi ini, Bapak dan Ibu dapat melihat rincian lengkap mengenai rapel yang diterima, termasuk breakdown atau perincian dari mana saja komponen dana tersebut berasal. Aplikasi juga menampilkan potongan-potongan wajib yang mungkin dikenakan, seperti potongan pajak penghasilan jika dana rapel melebihi batas tertentu, atau potongan iuran kesehatan yang mungkin berlaku jika ada cicilan kredit yang sedang berjalan, baik kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan, atau kredit multiguna lainnya yang menggunakan fasilitas dari Taspen atau Bank Mitra, maka informasi cicilan tersebut juga akan tampil dengan jelas. Yang paling penting, aplikasi Sapisan akan menampilkan nominal bersih yang benar-benar diterima di rekening setelah semua potongan diperhitungkan. Semua data tercatat dengan jelas, akurat, dan dapat diverifikasi sendiri oleh pensiunan tanpa perlu bantuan pihak ketiga. Ini adalah bentuk transparansi yang sangat penting agar Bapak dan Ibu bisa memahami dengan jelas kemana saja dana pensiunan digunakan dan berapa yang benar-benar menjadi hak bersih yang dapat digunakan. Namun demikian, kami juga memahami bahwa tidak semua pensiunan terbiasa atau nyaman menggunakan teknologi digital seperti aplikasi smartphone. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak terbiasa dengan aplikasi atau tidak memiliki smartphone, jangan khawatir karena ada cara alternatif yang lebih tradisional namun tetap efektif. Bapak dan Ibu dapat mengecek mutasi rekening langsung di mesin ATM dengan memilih menu informasi saldo atau mutasi rekening terakhir. Atau cara yang lebih mudah lagi adalah dengan mencetak buku tabungan di kantor cabang Bank Mitra Taspen terdekat. Pastikan bahwa pada catatan mutasi rekening terdapat kode transaksi khusus yang berasal dari Taspen, biasanya dengan keterangan transfer dari PT Taspen atau kode-kode tertentu yang menandakan bahwa ini adalah pembayaran pensiun atau rapel. Dengan melihat kode ini, Bapak dan Ibu dapat memastikan bahwa dana yang masuk memang benar-benar dana rapel yang sudah lama ditunggu-tunggu. Syarat penting, otentikasi rutin, yang tidak boleh terlewat. Inilah bagian yang sangat krusial dan sering menjadi penyebab utama mengapa dana rapel atau bahkan dana pensiun rutin bisa tertahan di sistem tanpa sepengetahuan pensiunan. PT Taspen mewajibkan proses otentikasi rutin yang harus dilakukan oleh setiap pensiunan sebagai bukti bahwa pensiunan tersebut masih hidup dan berhak menerima dana pensiun. Proses ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pensiun, misalnya jika ada pensiunan yang sudah meninggal namun keluarganya tidak melaporkan sehingga dana terus cair dan diambil oleh pihak yang tidak berhak. Otentikasi biasanya dilakukan melalui beberapa cara yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pensiunan. Cara pertama dan yang paling modern adalah melalui pemindaian wajah atau face recognition di aplikasi Sapisan. Pensiunan cukup membuka aplikasi, mengikuti instruksi untuk mengambil foto selfie dengan ekspresi tertentu, dan sistem akan memverifikasi bahwa wajah yang difoto sesuai dengan data yang tersimpan di database. Proses ini hanya memakan waktu beberapa detik saja dan sangat mudah dilakukan. Cara kedua adalah prosedur manual melalui Bank Mitra Taspen bagi pensiunan yang tidak memiliki akses internet atau tidak nyaman menggunakan teknologi digital. Pensiunan dapat datang langsung ke Bank Mitra dengan membawa kartu identitas dan buku pensiun, kemudian petugas bank akan melakukan verifikasi dan memasukkan data otentikasi ke dalam sistem. Prosedur ini memang memerlukan waktu lebih lama karena harus datang ke bank, namun tetap menjadi opsi yang valid dan sah. Yang perlu dipahami dengan sangat jelas adalah bahwa jika otentikasi belum dilakukan sama sekali atau jika proses otentikasi mengalami kegagalan karena berbagai alasan teknis seperti kualitas foto yang buruk, pencahayaan yang tidak memadai, atau gangguan koneksi internet, maka dana bisa tertahan sementara oleh sistem keamanan. Sistem akan otomatis menahan pencairan dana sampai proses otentikasi berhasil dilakukan dengan benar. Khusus untuk pensiunan lansia yang mungkin sudah sangat tua dan lemah, atau pensiunan yang sedang sakit keras dan tidak dapat melakukan otentikasi sendiri, pemerintah memberikan kebijakan khusus yang sangat manusiawi. Anggota keluarga terdekat seperti anak atau cucu boleh membantu proses otentikasi dengan mendampingi pensiunan saat mengambil foto atau dengan melaporkan kondisi tersebut ke Bank Mitra Taspen terdekat. Petugas bank akan memberikan solusi alternatif yang sesuai dengan kondisi pensiunan, misalnya dengan melakukan verifikasi langsung ke rumah pensiunan atau dengan prosedur khusus lainnya. Yang paling penting adalah memastikan bahwa otentikasi dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Taspen agar pencairan dana pensiun dan rapel dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Jangan sampai dana yang sudah menjadi hak tertunda hanya karena lupa melakukan autentikasi yang sebenarnya sangat mudah dan cepat. Hak janda, duda, dan ahli waris yang dijamin negara. Kami ingin menegaskan kembali dengan sangat jelas dan tegas bahwa dana rapel ini juga sepenuhnya menjadi hak dari janda pensiunan, duda pensiunan, dan anak yatim piatu yang masih berstatus sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku. Tidak ada diskriminasi atau pengecualian dalam hal ini karena negara menghormati dan menghargai hak-hak mereka sebagai keluarga dari pensiunan yang telah mengabdi. Besaran dana rapel yang diterima oleh janda, duda, atau ahli waris disesuaikan dengan persentase hak yang telah ditetapkan dalam peraturan pensiun. Biasanya, janda atau duda menerima persentase tertentu dari total pensiun yang seharusnya diterima oleh pensiunan jika masih hidup. Demikian pula dengan anak yatim piatu yang menerima persentase sesuai dengan jumlah anak dan status mereka. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa dana rapel untuk janda, duda, dan ahli waris dicairkan bersamaan dengan pencairan rapel untuk pensiunan aktif. Tidak ada perbedaan waktu atau penundaan khusus untuk kategori penerima ini. Semua diproses dalam gelombang yang sama untuk memastikan keadilan dan efisiensi administrasi. Negara menjamin hak tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang kuat dan jelas. Selama dokumen-dokumen pendukung seperti akta kematian pensiunan, surat keterangan ahli waris, dan dokumen identitas lainnya sudah dilengkapi dan diverifikasi oleh Taspen, maka hak mereka akan terlindungi sepenuhnya dan dana akan cair sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Waspada penipuan, lindungi dana Anda dari tangan jahil. Sayangnya, di setiap momen ketika terjadi pencairan dana dalam jumlah besar seperti rapel pensiun ini, selalu ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan. Modus penipuan biasanya meningkat drastis karena para penipu tahu bahwa banyak pensiunan yang akan menerima dana cukup besar dan mungkin tidak terlalu paham dengan teknologi atau modus-modus penipuan terkini. Oleh karena itu, kami harus mengingatkan dengan sangat tegas beberapa hal penting yang harus selalu Bapak dan Ibu ingat. Pertama, PT Taspen dan semua bank mitra tidak akan pernah meminta PIN ATM, password mobile banking, atau kode OTP, one time password, kepada nasabah melalui telepon, SMS, atau media komunikasi apapun. Jika ada yang menghubungi Bapak dan Ibu dan meminta informasi rahasia seperti ini, dapat dipastikan bahwa itu adalah upaya penipuan. Kedua, tidak ada petugas resmi yang akan meminta transfer sejumlah uang terlebih dahulu sebagai syarat untuk mencairkan dana rapel. Dana rapel adalah hak Bapak dan Ibu yang dicairkan secara otomatis tanpa biaya apapun. Jika ada yang meminta uang dengan alasan biaya administrasi, biaya verifikasi, atau alasan apapun, itu adalah penipuan. Ketiga, jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti nomor rekening, nomor kartu ATM, lengkap dengan tanggal kadaluarsa, dan kode CVV, atau dokumen identitas kepada pihak yang tidak jelas. Data-data pribadi ini sangat berharga dan bisa disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan. Keempat, saat mengambil uang di mesin ATM, selalu pilih tempat yang aman, terang, dan ramai. Hindari menggunakan ATM di tempat-tempat sepi atau gelap, terutama pada malam hari. Jangan pernah menerima bantuan dari orang asing yang tiba-tiba menawarkan bantuan saat Bapak dan Ibu menggunakan mesin ATM, karena ini bisa jadi modus untuk mengintip PIN atau bahkan menukar kartu ATM. Kelima, jika menerima SMS atau email yang mengatasnamakan Taspen atau bank dan meminta untuk mengklik link tertentu, berhati-hatilah karena ini bisa jadi phishing atau upaya mencuri data. Selalu verifikasi dengan menghubungi nomor resmi Taspen atau datang langsung ke kantor cabang terdekat. Dengan kewaspadaan yang tinggi dan kehati-hatian dalam menjaga informasi pribadi, Bapak dan Ibu dapat melindungi dana rapel yang merupakan hasil pengabdian selama puluhan tahun dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Manajemen dana rapel, gunakan dengan bijak dan bermanfaat. Dana rapel yang Bapak dan Ibu terima adalah buah dari kesabaran panjang dan pengabdian yang tulus kepada negara dan bangsa selama bertahun-tahun. Dana ini bukan hanya angka di rekening, tetapi representasi dari keringat, kerja keras, pengorbanan waktu bersama keluarga, dan dedikasi yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan dana ini dengan bijak,
terencana, dan untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta. Prioritas pertama yang kami sarankan adalah untuk kesehatan. Di usia pensiun, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Gunakan sebagian dana rapel untuk medical check-up rutin, membeli obat-obatan yang diperlukan, melakukan pengobatan atau terapi yang selama ini tertunda karena keterbatasan dana, atau bahkan untuk membeli alat-alat kesehatan yang dapat mendukung mobilitas dan kenyamanan seperti alat bantu dengar, kacamata, tongkat, atau peralatan kesehatan lainnya. Prioritas kedua adalah kebutuhan keluarga yang mendesak. Mungkin ada perbaikan rumah yang sudah lama ditunda, seperti atap yang bocor, kamar mandi yang perlu direnovasi, atau instalasi listrik yang sudah tidak aman. Atau mungkin ada kebutuhan rumah tangga penting, seperti kulkas yang sudah rusak, kompor yang tidak berfungsi dengan baik, atau tempat tidur yang sudah tidak nyaman. Gunakan dana rapel untuk hal-hal praktis yang akan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Prioritas ketiga adalah investasi untuk masa depan keluarga, khususnya pendidikan anak atau cucu. Jika ada cucu yang sedang bersekolah atau kuliah, pertimbangkan untuk menyisihkan sebagian dana untuk membantu biaya pendidikan mereka. Pendidikan adalah warisan terbaik yang dapat diberikan kepada generasi penerus. Atau jika anak atau cucu memiliki bakat atau minat tertentu, dana ini bisa digunakan untuk kursus atau pelatihan yang mendukung pengembangan potensi mereka. Prioritas keempat adalah menabung untuk masa depan atau dana darurat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi sangat bijak untuk menyisihkan sebagian dana rapel sebagai tabungan atau dana darurat yang dapat digunakan saat ada kebutuhan mendesak atau situasi tak terduga. Simpan dana ini di rekening terpisah atau bahkan pertimbangkan instrumen investasi yang aman seperti deposito atau tabungan berjangka yang memberikan bunga lebih tinggi dari tabungan biasa. Prioritas kelima, jika masih ada sisa setelah semua kebutuhan penting terpenuhi, adalah untuk hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu bahagia. Mungkin sudah lama ingin pergi berlibur ke tempat tertentu, mengunjungi saudara di kampung halaman, pergi umroh atau haji jika kondisi kesehatan memungkinkan, atau bahkan hanya membeli sesuatu yang selama ini diinginkan namun tidak pernah terbeli. Kebahagiaan di masa pensiun juga sangat penting untuk kesehatan mental dan spiritual. Rangkuman poin penting yang harus diingat. Mari kita rangkum beberapa poin penting yang harus selalu Bapak dan Ibu ingat agar proses pencairan dan pemanfaatan dana rapel berjalan dengan lancar dan optimal. Pertama, pastikan rekening bank aktif dan tidak mengalami masalah apapun. Cek secara berkala apakah rekening masih dalam kondisi normal, tidak terblokir, dan masih dapat menerima transfer. Jika ada masalah, segera hubungi bank untuk menyelesaikannya. Kedua, lakukan autentikasi rutin sesuai dengan periode yang ditetapkan, baik melalui aplikasi Sapisan atau dengan datang langsung ke bank mitra Taspen. Jangan pernah melewatkan jadwal autentikasi karena ini adalah kunci agar dana terus cair tanpa hambatan. Ketiga, rajin mengecek saldo dan mutasi rekening untuk memastikan bahwa dana rapel sudah masuk dan tidak ada transaksi mencurigakan yang tidak Bapak dan Ibu kenali. Jika menemukan transaksi yang aneh atau tidak sesuai, segera laporkan ke bank. Keempat, manfaatkan aplikasi Taspen untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akurat mengenai dana pensiun dan rapel. Jika tidak bisa menggunakan aplikasi, mintalah bantuan anak atau cucu untuk membantu mengecek informasi secara berkala. Kelima, selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang terus berkembang. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dan selalu verifikasi melalui saluran resmi jika ada yang mengatasnamakan Taspen atau bank. Penutup, penghargaan negara atas pengabdian mulia, Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati dan kami banggakan, pencairan dana rapel ini bukan sekadar transfer uang dari negara kepada para pensiunan. Ini adalah bentuk penghargaan yang tulus dari negara Republik Indonesia atas pengabdian panjang, dedikasi tinggi, pengorbanan yang tidak ternilai, dan loyalitas yang konsisten yang telah Bapak dan Ibu berikan selama puluhan tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Negara mengakui bahwa tanpa kerja keras Bapak dan Ibu, roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik, pembangunan tidak akan tercapai, keamanan dan ketertiban tidak akan terjaga, dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan optimal. Setiap kebijakan yang dilaksanakan, setiap proyek pembangunan yang diselesaikan, setiap masyarakat yang dilayani,